Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita lanjutkan halaman 297, masih berkaitan dengan seruan penulis untuk kita melaksanakan al-amal as-saleh, amal-amal kebaikan, dan juga yang berkaitan dengan al-akhlaqul karimah. Beliau mengatakan wa yatawassawna bi qiyamil laili li salati ba'dal manam. Salafus saleh, ulama ahlus sunnah wal jamaah mewasiati kita semuanya untuk melaksanakan salat malam ba'dal manam, terutama setelah tidur, khususnya pada sepertiga malam yang terakhir. Demikian pula wa bislatil arham, dan juga menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat. Wa ifsa'is salam, menyebarkan ucapan assalam, assalamualaikum kepada kaum muslimin. Wa it'amit ta'am, dan untuk memberikan makan terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini sudah kita kaji pada kesempatan yang lalu, dan 4 hal ini telah Rasul sabdakan dalam hadis yang sahih, ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wa'at imut ta'am, berilah makan. Wasilu al-arham, sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil-laili wasallu bil-laili wan nasu niyam tadkhul jannah bisalam. Salatlah dikala manusia tidur malam, engkau akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Ia sekedar mengingatkan sebelum kita lanjutkan, saat ini, detik ini kita sudah memasuki 10 awal
bulan Dzulhijjah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin al amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyamil al ashar. Tidak ada hari yang amal saleh lebih Allah cintai daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sesuai dengan ketetapan pemerintah kita, malam ini juga awal bulan Dzulhijjah. Setelah tenggelamnya matahari tadi, itu awal bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari yang paling mulia di atas muka bumi ini. Bahkan lebih mulia dibandingkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, dilihat dari sisi siang harinya. Ini untuk menjamakkan antara dua kemuliaan 10 hari di awal Dzulhijjah dengan 10 Ramadan atau 10 terakhir Ramadan. Ini sekali lagi, kalau 10 hari di awal bulan Dzulhijjah kemuliaannya dilihat dari sisi siang harinya, sedangkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dilihat dari sisi malam harinya. Intinya kita sudah memulai hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Rasul katakan amal soleh apa saja akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka falyatanafasil mutanafisun, hendaklah seorang hamba berlomba-lomba memperbanyak amal as-saleh di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Amal saleh apa saja? Kata ulama secara umum, yang penting ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Terutama masalah az-zikr, berzikir kepada Allah. Karena dalam riwayat yang lain, lanjutan hadis tadi, fa'aksiru minat takbir wa tahlil wa tahmid. Dalam terusan ayat hadis tadi, maka perbanyaklah mengucapkan takbir dan tahlil serta at-tahmid, Allahu Akbar, dengan berbagai redaksinya. Nanti akan kita lanjutkan setelah ini. Kemudian tahlil la ilaha illallah dan juga at-tahmid. Dan kata para ulama, ada dua bentuk takbir, yang mutlak dan muqayyad. Yang mutlak itu dimulai sejak tenggelamnya matahari tadi sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ini yang dianjurkan untuk kita memperbanyak takbir secara mutlak. Dalam artian mutlak di sini tidak terikat oleh waktu apapun. Bahkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka masuk pasar hanya untuk mengumandangkan takbir. Dan takbir yang masyhur dari Abdullah bin Mas'ud yang sering kita sampaikan, yang sering kita kumandangkan di kala Idul Fitri juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini takbirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang beliau ulang-ulang dan beliau keraskan ketika beliau masuk pasar dan dikala sekali lagi hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Dan ini kata para ulama sunnah yang hampir punah, takbir mutlak di 10 awal bulan Dzulhijjah yang tidak terikat dengan waktu dan juga tempat, di mana saja disunahkan mengucapkan takbir tersebut dengan dikeraskan suaranya. Adapun takbir yang muqayyad, yang terikat, yaitu terikat dengan waktu selesai sholat, sebagaimana riwayat para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertakbir selesai sholat. Dan Syekh Abdul Aziz Rayis hafidhahullah ta'ala mengatakan
sunnahnya selesai salam langsung takbir. Namun tidak berjamaah. Ya, kalaupun makmum mengucapkan takbir juga tidak ada niat untuk apa? Takbir berjamaah dengan imam. Semuanya takbir masing-masing meskipun dengan suara yang agak dikeraskan. Itu 6 di antara takbir muqayyad yang terikat dengan waktu, mulainya tanggal 9 Dzulhijjah ya sampai akhir hari At-Tasyrik atau waktu salat asar tanggal 13 Dzulhijjah, waktunya selesai salat. Ini yang muqayyad terikat dengan waktu, namun sekali lagi tidak berjamaah. Nah, ini sekali lagi di antara amal-amal saleh yang disunahkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Namun sekali lagi semua amal saleh, makanya Rasul menyatakan secara mutlak ma min ayyamin al amalu saleh fihinna. Meskipun lebih ditekankan lagi masalah zikir tadi. Entah mau puasa Senin Kemis, baca Al-Qur'an, demikian pula yang disampaikan di sini. Qiyamul lail, menyambung tali silaturahim, mengucapkan salam, memberikan makan. Demikian pula di sini warahma 'alal fuqara'i wal masakin. Ulama salaf mewasiati kita semuanya untuk mengasihi para fuqara dan al-masakin. Kalau disebutkan 2 nama ini, fakir miskin, itu kalau mau dibedakan, sebagian ulama mengatakan fakir yang enggak punya harta sama sekali. Miskin punya namun tidak mencukupi. Adapun sebagian juga membalikkan, yang miskin yang enggak punya sama sekali, fakir yang punya namun tidak mencukupi, namun kurang lebih sama. Itu kalau apa? Disebutkan dua-duanya. Warahma 'alal fuqara wal masakin. Wajib bagi kita mengasihi para fuqara wal masakin dengan memberi makan kepada mereka, santunan kepada mereka. Jangan pernah menghardik mereka. Ya, naudzubillah min dalik, ataupun merendahkan mereka. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, innakum tunsarun wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian, kata Rasul, ditolong, diberi rezeki lewat perantara orang-orang yang lemah di antara kalian. Dengan keikhlasan mereka, kata Rasul, dengan doa mereka. Mereka kalau berdoa luar biasa ikhlasnya. Ya, antum kasih 1.000 rupiah saja, oh didoakan luar biasa. Semoga jadi presiden, semoga jadi. Nah, intinya sekali lagi, kewajiban seorang muslim muslimah menyayangi, mengasihi fuqara wal masakin, merahmati mereka. Apalagi Rasul mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah yang di atas muka bumi ini, maka yang di atas langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengasihani kalian. Ya. Jadi sekali lagi, kewajiban kaum muslimin, apalagi ahlu sunnah wal jamaah yang di atas akidah sahihah, mengasihi para fuqara wal masakin. Dan ini yang sangat diperhatikan oleh Islam. Bahkan Allah ketika menyebut 10 hak yang wajib ditunaikan dalam surat An-Nisa ayat ke-36 yang diistilahkan dengan ayat hukukil asyrah, ayat yang berkaitan dengan 10 hak. Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bisyai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Beribadalah kepada Allah saja, jangan berbuat syirik. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang ahli miskin. Dan di antara hak orang miskin atas orang yang kaya, yang hartanya sudah sampai nisab zakatul mal, untuk mereka diberikan zakatul mal. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-60 kalau tidak salah, tentang
8 golongan yang berhak menerima zakat, Allah katakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah, yaitu yang dimaksud zakatul mal, itu diberikan kepada orang-orang fuqara dan al-masakin. Demikian pula dengan zakatul al-fitr. Kata Rasul, zakatul fitr tu'matun lil masakin. Itu sebagai makanan bagi orang-orang al-miskin. Ini sekali lagi perhatian Islam terhadap orang-orang fuqara dan al-masakin. Demikian pula kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, wal aita, mengasihani anak-anak yatim, yaitu mereka yang masih belum baligh, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ini definisi yatim dalam istilah para ulama, man faqada abahu wa huwa lam yablugh. Anak yang masih belum baligh, yang ditinggal mati oleh ayahnya sebagai penanggung, intinya nafkahnya. Maka kewajiban setiap muslim muslimah menyantuninya, mengasihaninya. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi dalam surat An-Nisa 36 tentang hukukul asyrah, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama, untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Dan Allah katakan fa amal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim jangan dibentak, jangan dihardik. Apalagi naudzubillah min dzalik, istilahnya dieksploitasi, ya, untuk mengeruk harta orang-orang yang membantunya. Naudzubillahi min dzalik. Allah mengancam dengan ancaman yang sangat pedih yang memakan harta anak yatim dan tanpa hak tentunya. Allah mengatakan innal ladzina yaquluna amwalal yatama innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, maka kata Allah, sesungguhnya dia memakan dari bara api neraka, maka mereka pun akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kewajiban muslim muslimah menyantuni, mengasihi, membantu mereka, memberikan pendidikan yang layak kepada mereka, bukan malah menjadikan kesempatan dalam kesempitan, mengeruk keuntungan pribadi dengan nama mungkin panti asuhan anak yatim dan sebagainya. Maka naudzubillahi min dzalik. Sedangkan Rasul sendiri memberikan keutamaan bagi yang memelihara, mendidik anak yatim dengan baik. Kata Rasul, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim, yang menjaga anak yatim, seperti ini dari surga. Artinya dekat orang-orang yang membantu anak-anak yatim, mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dekat kedudukannya dengan Rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, hari-hari seperti ini juga dianjurkan, ya, bukan hanya kita beribadah antara kita dengan Allah saja, namun di antara ibadah di hari-hari seperti ini menyantuni para fuqara wal masakin dan juga anak-anak yatim. Demikian pula kata beliau, wal ihtimam bi umuril muslimin. Ahlu sunnah wal jamaah, ulama salaf mewasiati kita semuanya untuk memperhatikan perkara kaum muslimin. Ini untuk membantah kelompok harokah, orang-orang pergerakan ataupun fan teroris yang menuduh dakwah salafiyah tidak peduli dengan umat. Ya, Ahlu sunnah wal jamaah sangat amat peduli dengan umat. Cuma memang manhaj kita beda dengan mereka. Kalau kelompok teroris, kelompok harokah dan sebagainya, mereka memperhatikan umat namun tidak sesuai dengan jalur syariat. Ya. Contoh, mereka membiarkan umat di atas kesyirikan. Sedangkan Ahlussunnah sangat memperhatikan nasib umat Islam yang jatuh ke dalam kesyirikan untuk diselamatkan. Kalau mereka masih dalam kesyirikan, bahaya, sangat mengancam di dunia maupun di akhirat. Ya. Ini perhatian dakwah salafiyah. Kalau mereka tidak, dibiarkan jatuh ke dalam kesyirikan, umat dibiarkan jatuh ke dalam kebid'ahan, kesesatan,
naudzubillahi min dzalik. Ya. Ahlus sunnah memperhatikan umat, sangat amat memperhatikan umat Islam dengan metode, cara, jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ketika misalnya ada tragedi Palestina, sebagian orang-orang Harokah itu keluar demo dan sebagainya. Ketika kita nggak ikut mereka, dikatakan kita nggak peduli kepada umat. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi bukan jalan yang syar'i dalam memperhatikan nasib umat. Ya. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lain tidak bukan hanya mengikuti qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peduli dengan umat sesuai dengan jalur syariat, bukan dengan apa? Hawa nafsu, bukan dengan ngarang-ngarang metode sendiri. Ya, seperti kelompok teroris juga peduli dengan Palestina, kemudian ngebom sana ngebom sini. Naudzubillahi min dzalik. Ini malah apa? Menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ya. Sekali lagi, Ahlus Sunnah sangat memperhatikan umat, namun dengan jalur cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ad-dakwah kepada tauhid, menyeru umat kepada tauhid, melarang mereka dari kesyirikan, menyeru umat kepada sunnah, melarang mereka dari kebid'ahan. Ini kepedulian dakwah salafiyah Ahlussunnah kepada umat Islam. Demikian pula dakwah salafiyah menyalurkan bantuan kepada yang terkena bencana alam, kepada kaum muslimin di Palestina dan yang lainnya. Ya, dan ini sudah sangat amat terang benderang. Ya, meskipun sekali lagi yang paling utama bagaimana menyampaikan tauhid kepada umat, menyelamatkan mereka dari jurang kesyirikan. Demikian pula wa ta'affufi fil ma'kali wal mashrabi wal mankahi wal malbasi. Ulama salaf, ashabul hadis, mereka mewasiatkan kaum muslimin kita semuanya untuk mencari nafkah yang halal, makanan, minuman, demikian pula menikah, demikian pula mencari malbas, pakaian yang halal. Sebagaimana yang telah kita mungkin sering dengarkan hadisnya, Rasul SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amral mu'minin bima amra bihil mursalin. Allah merintahkan orang beriman sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makalah dari yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik, yang halal. Kemudian Rasul menyebutkan seseorang yutilus safar, yang dia seorang musafir yang panjang perjalanannya. As'asa aghbara, compang-camping, ya, bajunya berdebu, rambutnya atau badannya. Yamuddu yadayhi ilas sama, orang itu kata Rasul menengadakan kedua tangannya ke atas langit seraya mengatakan ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Orang ini telah melaksanakan adab doa, yaitu ketika dia musafir, badannya compang-camping menunjukkan tentang kekhusyuannya, ketawaduannya. Yang ketiga, menengadakan kedua tangannya ke atas langit. Kemudian yang keempat, dia mengucapkan tawassul dengan nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Adab-adab doa sudah dia laksanakan. Cuma kata Rasul, namun makanannya, minumannya haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Adab-adab doa sudah dilaksanakan, namun ada penghalang, doanya tidak diterima, yaitu tadi makanannya, minumannya, pakaiannya dari yang haram. Maka dari mana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi seruan untuk betul-betul kita memperhatikan makan dan minum kita. Demikian pula di sini masalah an-nikah, masalah pernikahan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan
Idza tazawwajal abadu faqad istakmala nisfa dinihi. Barang siapa yang telah menikah telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqilla fi nisfil baqi. Ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ini seruan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan menikah. Semoga yang masih belum menikah segera dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ditambah lagi. Baik. Kemudian wasa'i fil khairat. Ahlus sunnah ulama salaf menyeru untuk kaum muslimin bersemangat, berantusias, bersegera berbuat kebaikan. Sekali lagi terutama di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Keutamanya sangat luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua pahala amal soleh, yang penting ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ashabul hadis, ulama salaf menyeru kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, hendaklah ada sekelompok dari kalian yang menyuruh kepada kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kata para ulama, ayat ini dalam surat Ali Imran kalau nggak salah 104 105 mungkin, Allah menyebutkan setelah perintah wa'tasimu bihabla jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Setelah itu Allah sebutkan masalah apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Artinya ukhuwah Islamiyah, persatuan umat itu harus tetap dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah pernah mungkin dalam kajian kalau nggak salah usul sittah kita isyaratkan ada sebuah buku yang sangat istilahnya mantul sekali dalam pembahasan ini, yaitu kitab yang berjudul Manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah fi Tauhidil Ummah. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyatukan umat oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ini yang membedakan kita Ahlus Sunnah dakwah salafiyah dengan kelompok-kelompok pergerakan. Kelompok-kelompok pergerakan, kelompok-kelompok harokah, mereka menyuruh umat kepada persatuan namun tanpa amar ma'ruf nahi munkar, atau amar ma'ruf tapi tanpa nahi munkar. Mereka apa? Sebagaimana kata Hasan Al-Banna, tokohnya kelompok Ikhwan Muslimin, nata'awanu fima tafaqna alaih wa ya'dhiru ba'na ba'dal fima ikhtalafna fi. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, namun kita sering toleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Meskipun dalam masalah akidah, yang penting persatuan, ya. Meskipun umat ada yang jatuh ke dalam kesyirikan, sudah jangan apa? Dicegah, jangan dilarang, jangan ditahdir umat dari kesyirikan. Yang penting persatuan. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan Allah mengatakan harus tetap ada amar ma'ruf nahi munkar, dan yang paling ma'ruf yang wajib diseru adalah tauhid kepada Allah, dan yang paling munkar yang wajib dicegah adalah kesyirikan. Ini metode Al-Quran untuk merajut ukhuwah Islamiyah dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar, dan di antara bentuk amar ma'ruf nahi munkar adalah seruan kepada tauhid, larangan dari syirik, ya. Ini sekali lagi bedanya manhaj al-sunnah yang sejati dalam masalah menyatukan umat dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Dan di antara bentuk amar ma'ruf nahi munkar, membantah penyimpangan, membantah kesesatan, ya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ad-da'i ilal bid'ah mustahiqul uqubah. Dai yang menyuruh kepada kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan itu berhak diberikan hukuman. Wa uqubatu taratan bil qatl. Terkadang hukuman kepada dai penyeru kesesatan
itu dengan dibunuh, yaitu oleh pemimpin pemerintah kaum muslimin. Kama qatala salaf Ja'ad bin Dirham wal Jahm bin Safwan wa Ghailan ad-Dimashq. Kata Syekhul Islam rahimahullah, sebagaimana dahulu para pemimpin salaf, para khulafa di zaman salaf menghukum mati Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Safwan, tokohnya kelompok Jahmiyah. Demikian pula Ghailan ad-Dimashqi, tokoh kelompok Al-Qadariyah. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa illam yumkin uqubatuhu fayajib tahdhirul umma wa bayanu bid'atihi. Kata beliau, kalau tidak memungkinkan orang itu dihukum seperti tadi, maka yang wajib minimal mentahdzir umat, memperingatkan umat akan kesesatan orang-orang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza min jumlatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar alladzi amarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab beliau Situ Durar min Usul al-Athar menjelaskan salah satu prinsip ahli sunnah, yaitu ar-rad 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah orang yang menyimpang, yang menyelisih akidah salam manhaj salaf, itu termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar jangan hanya dibatasi, disempitkan dalam masalah maksiat, tidak, lebih dari itu. Yang menyimpang dalam masalah akidah ini lebih wajib lagi untuk dilarang, dinahi munkar. Bahkan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dalam kitab Minhaj Firqatin Najiyah, beliau sebutkan di antara 12 Minhaj Firqatin Najiyah, kata beliau, al firqatun najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tunkiru at-turuq al-mubtada'a wal ahzab al-haddama allati farraqatil ummah wabtada'at fid din wabta'adat an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firqatun najiyah, kelompok yang selamat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan mengingkari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan, segala bentuk kebid'ahan-kebid'ahan. Demikian pula mengingkari kelompok-kelompok yang menghancurkan Islam, yang membuat kebid'ahan dalam agama yang jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ini manhaj Ahlussunnah dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, bukan hanya menyeru kepada, sekali lagi, kebaikan-kebaikan dalam artian ketaatan, entah yang wajib ataupun yang mustahab, melarang dari kemaksiatan saja, namun lebih dari itu melarang dari kesyirikan, kebid'ahan, pemikiran-pemikiran, ucapan-ucapan, statement-statement yang menyimpang dari akidah as-salaf. Kemudian kata beliau, wal bidar ila fi'lil khairati ajma'. Ini sama dengan yang sebelumnya. As-salaf, ashabul hadis, menyeru kita semuanya umat Islam untuk bersegera berbuat kebajikan. Ini juga yang seperti Allah firmankan dalam surat Al-Imran, kalau tidak salah ayat 132 atau 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Rasul mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqitalil mudli. Bersegeralah kalian untuk berbuat amal-amal kebaikan, karena nanti akan muncul fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Selama kita masih bisa beramal soleh, segera amalkan sebelum lewat waktunya. Naudzubillahi min dzalik.
Kemudian kata beliau juga watiqai su'il akibati tama, dan ulama salaf ashabul hadis ahlussunnah wal jamaah menyeru kita untuk menjauh dari ketamakan dalam urusan dunia. Jangan sampai ada ketamakan, kerakusan dalam hati kita, entah rakus terhadap harta ataupun kedudukan. Ya, sekarang ini luar biasa orang-orang yang tamak dengan kedudukan meskipun casingnya casing ahlussunnah wal jamaah. Ya, royoan apa? Kepengurusan masjid, naudzubillahi min dzalik. Berapa banyak masjid-masjid yang apa? Mengalami kudeta. Ya. Ketakmirannya apa? Diambil alih secara batil, tanpa hak, dengan berbagai macam cara. Ini adalah orang yang tamak kepada kedudukan meskipun apa? Bukan urusan apa yang tinggi-tinggi. Masjid, naudzubillahi min, dibuat apa? Nah, meroyokan. Meroyokan apa? Kedudukan, tamak kepada kedudukan. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Sekali lagi, ini yang diperingatkan oleh ahlussunnah wal jamaah, oleh para ulama as-salaf. Ya. Demikian pula dalam hadis Rasul mengatakan, madzibani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mal wa syaraf li dinihi. Ini saya nukilkan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Tidaklah kedua serigala yang dilepaskan dalam kerumunan kambing yang lebih merusak ya, daripada ketamakan seorang hamba terhadap harta dan kedudukan. Ini yang Rasulullah apa? Peringatkan kita. Hati-hati dengan apa? Al-mal wa syaraf. Ya, tamak kepada kedudukan. Sehingga apa tadi? Main kudeta meskipun apa? Di masjid. Naudzubillahi min dzalik. Rumah Allah dikotori dengan apa? Ketamakan mereka. Demikian pula naudzubillahi min dzalik, ketamakan kepada harta, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tanpa hak. Kata Rasul, ini yang lebih merusak, lebih berbahaya daripada serigala yang lepas di kerumunan kambing-kambing. Ya, maka pantas mereka dikatakan serigala berbulu kambing ya. Baik, qatalahumullah. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, wa yatawassauna bil haqqi was sabr, dan mereka mewasiati untuk berpegang teguh dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini adalah apa? Wasiat ulama salaf untuk kita berpegang teguh, konsisten dengan berpegang teguh dengan kebenaran, saling menasehati, karena fitnah syubhat khususnya ini luar biasa dahsyatnya, terutama di akhir zaman ini. Maka kewajiban kita saling mengingatkan, kewajiban kita saling wasiat-wasiati untuk tetap teguh, tegar, berpegang teguh dengan kebenaran. Al-haqu ahaqu an yutaba. Kebenaran itu yang lebih layak untuk apa? Diikuti. Ya, siapapun yang menyelisih kebenaran wajib untuk apa? Ya, sekali lagi ditinggalkan. Yang berpegang dengan kebenaran itu yang dibela. Unsur akhaka dzaliman au madluman. Ya, jangan dibalik, yang di atas kebatilan dibela. Apalagi masalah kebid'ahan. Rasul mengatakan, la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang-orang yang membela kebid'ahan. Ya. Yang diwasiatkan oleh ulama salaf untuk kita apa? Berpegang teguh dengan kebenaran dan dengan yang berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Kemudian wa tawassaw bis sabr. Saling wasiat-wasiati, nasihat menasihati dengan kesabaran, terutama sekali lagi di akhir zaman ini.
Ya. Fitnah syubhat, para penantang dakwah yang hak, para musuh-musuh akidah manhaj salaf, luar biasa banyaknya, luar biasa kekuatan mereka, baik dari dalam maupun dari luar. Maka butuh as-sabr dan as-sabr. Ingat bahwasanya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kata Rasul, hufatil jannatu bil makari. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau kita mau meraih surga Allah, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh terus sabar. Ya, sebagaimana kata Rasul, inna min waraikum ayyamas sabar. Sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang penuh dengan apa? Kesabaran. Ya. Dan kata Rasul, as-sabir ala dini kal qabid alal jamr. Orang yang bersabar dalam berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Dipegang panas, dilepas, naudzubillah min dalik. Mungkin keluar dari ahlus sunnah, mungkin bisa murtad, naudzubillah min dalik. Butuh apa? As-sabr, as-sabr. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang kesabaran dalam Al-Qur'an kurang lebih ada 90 ayat. Kenapa pentingnya as-sabr dan as-sabr? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, bersabarlah. Dan kata Allah, wasabiru, tambahkan kesabaran. Ya. Ini terus butuh apa? As-sabr, as-sabr, terutama dalam kita berpegang teguh dengan akidah as-sahihah, berpegang teguh dengan manhaj as-salaf, dibully, caci maki, diboikot di masjid-masjid dan sebagainya, ya wajib untuk apa? As-sabr. Dan itu sekali lagi bukan dari orang luar, namun juga banyak dari yang apa? Orang dalam. Ini sekali lagi butuh as-sabr. Ya, ini bukan kita curhat ya seperti yang dituduhkan. Ini untuk kita tadi watawasabil haq watawasabi as-sabr, untuk kita tetap bersabar. Ya. Dan kemudian juga ini sekaligus untuk mentahdir. Mentahdir siapa ya? Tadi serigala berbulu, terserah berbulu kambing, sapi, terserahlah sudah. Nah, intinya sekali lagi ini yang harus kita apa? Sampaikan kepada umat, bahwasanya hati-hati juga dengan serigala berbulu, sapi tadi, karena Rasul mengatakan, Rasul mentahdir, tajiduna syarron nas dal wajhain. Engkau mendapati manusia yang paling jahat yang memiliki dua wajah, ya. Di depan kelihatannya akhlak-akhlak, namun di belakang tadi serigala berbulu sapi. Ini yang perlu untuk apa? Kita tahdir umat dari mereka. Ini sekali lagi Rasul SAW memperingatkan kita di akhir zaman butuh as-sabr dan as-sabr. Badal Islamu ghariban wa sa'il ghariban kama bada'a fatubalil al-ghuraba. Ya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, karena pembahasan setelahnya ini ada pembahasan khusus masalah al-wala wal bara, al-hub wal bughdu fillah. Kecuali kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan apa-apa. Ya, ini ada syubhat yang mengatakan para salaf dulu banyak yang memprioritaskan masalah hadis dan fikih daripada masalah akidah. Kita jawab, ya sekali lagi, ini adalah orang yang jahil murakkab. Tidak ada satu ulama ahli sunnah yang mengatakan seperti ini. Ya. Coba sebutkan satu ulama ahli sunnah di zaman ini khususnya yang mengatakan seperti ini, mendahulukan selain bab al-aqidah. Ya, ini sekali lagi orang yang jahil namun ngelama. Ini yang patut untuk kita apa? Menjauh dari orang tersebut, karena menyimpang dari manhaj para anbiya wa rusul, menyimpang dari manhaj as-salaf. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kita lanjutkan lagi menjawab syubhat tadi. Ini sekali lagi kita katakan yang pertama, tidak ada satu ulama ahli sunnah pun
terutama di zaman ini yang mengatakan seperti orang tersebut. Ya, sudah kita pernah tulis di buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid di Muqaddimah itu bagaimana kesepakatan para ulama untuk tetap mendahulukan akidah dan at-tauhid. Bahkan Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan ketika di negeri kaum muslimin banyak kesyirikan, entah itu masalah dukun, masalah kuburan-kuburan yang dikeramatkan, namun banyak dai yang diam dari hal tersebut, maka itu menunjukkan akan kerusakan manhajnya dalam berdakwah. Ya, kalaupun sekali lagi ini sama dengan yang dinukilkan di sini, ini menunjukkan kerusakan orang yang melontarkan syubhat ini. Dan kata Imam Ahmad, la tatakallam fi mas'atin laysa laka fiha imamun. Jangan berbicara masalah agama yang engkau tidak memiliki imam. Siapa? Ulama ataupun yang mendahulumu dalam ucapan tersebut. Yang kedua, siapa bilang sedikit kitab akidah? Ini menunjukkan lagi akan apa? Kebutuhan kuadratnya. Ya. Kalau dia mengetahui cuma sedikit atau di perpustakaan rumahnya cuma sedikit, bukan karena apa? Di luar sana nggak ada kitab-kitab akidah, kitab luar biasa, ratusan kitab-kitab apa? Akidah ulama as-salaf, baik yang dengan riwayat-riwayat, dengan sanad atau yang ringkas dan seterusnya dengan syarah-syarahnya. Ya, ini sekali lagi ini menunjukkan lagi tentang kebodohannya lagi. Yang ketiga, kita jawab bahkan dalam kitab-kitab hadis tersebut masih juga dicantumkan masalah apa? Al-aqidah. Sahih Bukhari ada kitab apa? At-Tauhid. Kitab Sahih Bukhari ada kitab Al-Ahkam, ada kitab Ahli Iman. Ya, bahkan lebih dahsyat lagi seperti yang kita pernah sampaikan, Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang dikenal dengan Imam Malik Junior. Beliau menulis kitab Ar-Risalah tentang fikih. Tapi muqaddimahnya masalah akidah. Dan itu yang pernah kita bahas syarahnya oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar dengan judul Qatful Janadani Syarhu Muqaddimah Risalah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani. Buku fikih tapi muqaddimahnya tentang apa? Usul sunnah, tentang akidah, kupas tuntas masalah apa? Al-aqidah. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ini yang luar biasa keistimewaan buku tersebut. Ya, buku fikih namun muqaddimahnya tentang akidah. Beliau ingin menjamakkan antara al-fiqhul akbar dengan fiqhul al-asghar. Ya, penamanya saja sudah menunjukkan pentingnya al-fiqhul akbar, yaitu masalah apa? Al-aqidah. Makanya sekali lagi perlu terus kita watawasau bil haq, karena sekali lagi syubhat-syubhat di luar sana sangat luar biasa. Padahal sudah paten dakwah kepada akidah, belajar masalah akidah tauhid ini yang paling utama. Bahkan kata Imam Al-Lalikai di awal kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, kalau di rumah ada 5 jilid. Di awal muqaddimah beliau mengatakan inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuliddin. Sesungguhnya yang paling wajib atas seorang hamba mengenal masalah usuluddin, prinsip-prinsip agama atau al-aqidah. Ini sepertinya sudah apa? Terang benderang bagi ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana kata seorang penyair, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfal al-umyani. Kebenaran itu seperti matahari di sisi yang bolong, terang benderang, tidak tersembunyi kecuali bagi orang-orang yang buta. Dan Allah berfirman, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah puasa Arafah ikut hari Arafah atau penanggalan di negeri kita? Wallahu alam, secara asal ini masalah fikih, ya, ijtihadi, khilaf ijtihadi. Namun ana pribadi lebih condong kepada pendapat Syekh Utsaimin dan yang semisal dengan beliau, bahwasanya likulli baladin ru'yatuhu. Setiap negeri itu sesuai dengan penetapan negeri tersebut. Ya, hilal itu berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri yang lainnya. Ya, tidak wajib untuk mengikuti di Arab Saudi. Dan pendapat beliau ini berdasarkan
patokan puasa Arafah itu tanggal 9-nya, ya. Yang penting tanggal apa? 9 Dzulhijjah. Jadi itu patokannya. Ya, adapun masalah penamaan ini kurang lebih sama dengan istilah ayat surat ini makkiyah. Ya. Apa arti surat makkiyah? Ayat makkiyah. Apakah harus turun di kota Mekah? Tidak. Ya, itu adalah apa? Penamaan surat makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya ke kota apa? Madinah. Tidak harus di kota Mekah. Demikian pula dengan istilah puasa Arafah, yang penting tanggal 9 apa? Dzulhijjah. Dan wallahu alam juga yang diantara merujuk ke hal tersebut, antum bisa bayangkan sebelum adanya teknologi, ya, ketika orang masuk puasa Arafah, gimana bisa tahu wukuf di Arafah? Paham ya? Mungkin sebelum ratusan tahun yang lalu belum ada teknologi komunikasi. Bagaimana kalau patokannya itu wukuf di Arafah? Bagaimana tahunya? Paham enggak maksudnya? Iya. Jadi intinya likulli baladin ru'yatuh. Ini yang rajih wallahu alam. Namanya masalah fikih al-ijtihadi. Cuma yang kita tekankan yang berkaitan dengan akidah, yaitu masalah salatul Id ma'a walil amr. Dan yang sudah kita kaji berulang kali, salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin, dan ini yang sudah kita bahas juga dalam kitab ini. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, wa yara ashabul hadits al-jum'ah wal idain wa ghairahuma minas salawat khalfa kulli imamin muslimin baron kana au fajiran. Ashabul hadis berpendapat salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha dan selain keduanya bersama atau di belakang pemimpin muslim yang baik maupun yang fajir. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.